Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fordis Channel. Pada video kali ini kita akan berbagi informasi terkait petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K tahun anggaran 2022. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan bisa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini ya teman-teman, ini merupakan keputusan Menteri tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K tahun 2022. Nah, di sini sudah dijelaskan secara rinci ya, dari mulai pasal-pasal undang-undangnya itu sudah dijelaskan di sini semua. Silakan teman-teman bisa amati sendiri, bisa dibaca nanti. Nah, kita langsung saja menuju ke halaman 12-13. Nah, di sini ada ketentuan teknis pelaksanaan seleksi ya. Ketentuan pertama itu pelamar prioritas 1 menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021. Lalu akan ditempatkan langsung berdasarkan kuota yang tersedia. Oke, yang kedua, apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan P3K jabatan guru setelah penempatan pelamar prioritas 1, maka akan dilanjutkan kembali seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Seleksi ini juga bisa diikuti P1 yang berasal dari THK 2 dan guru non-ASN yang belum ditempatkan atau ditugaskan di sekolah lain. Nah, jadi ini ya, setelah semua yang termasuk P1 ini ditempatkan dan masih terjadi kekosongan atau masih ada kuota, maka akan dilakukan seleksi kembali menggunakan penyesuaian nilai tadi. Nah, terus ketentuan ketiga, apabila dari kedua tahap tadi masih tersedia kekosongan atau masih tersedia kuota, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT UNBK bagi pelamar umum ya. Jadi teman-teman umum bisa mengikuti tes seleksi P3K pada tahun 2022 ini jika masih tersedia formasi setelah penempatan dari ini ketentuan yang pertama dan ketentuan yang kedua tadi. Gitu ya. Nah, ini merupakan rencana jadwal seleksinya. Di bulan April kemarin itu sudah pemetaan kebutuhan, lalu sosialisasi pelaksanaan itu sudah dilakukan Juni sampai September ini. Penetapan bulan September, lalu nanti akan ada pengumuman lowongan September hingga Oktober. Lalu akan ada pelamaran ya. Waktunya antara September sampai Oktober juga, kita tunggu bersama ya. Lalu di bulan Oktober nanti akan ada seleksi administrasi, ada pengumuman hasil seleksi administrasi, hingga pengumuman hasil seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 di bulan Oktober. Rinciannya ini ya, bisa dicermati. Nah, di bulan November nanti akan ada masa sanggah dan jawab sanggah seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, November akan dilaksanakan pengumuman dari P2 dan P3 tadi. Nah, jika masih ada kuota tadi ya, akan dilaksanakan seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Pelamar umum di sini itu ya guru swasta dan guru-guru lulusan PPG yang mempunyai sertifikat. Jadi bagi teman-teman yang fresh graduate baru lulus itu belum bisa mengikuti seleksi P3K ini. Solusinya, silahkan teman-teman yang fresh graduate bisa mengikuti PPG prajabatan ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Oke, ini lalu di bulan Desember ada 3 agenda ya. Yang pertama agendanya pengumuman pelamar umum, lalu ada masa sanggah, lalu akan ada pengumuman hasil finalnya di bulan Desember. Itu untuk
rencana jadwal seleksi tahun 2002 ini kita tunggu bersama. Nah, jadi intinya untuk penempatan tahun ini itu dilihat dari kategori P1, P2, P3 dan seterusnya. Lalu dari kategori itu turun lagi dilihat dari nilainya. Nah, semakin tinggi nilainya maka semakin diprioritaskan di mana calon P3K itu berasal, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang contohnya mendaftar di Kabupaten A, nilainya tinggi, nilainya 300, maka kemungkinan besar dia akan ditempatkan di Kabupaten A tersebut dibanding guru yang sama-sama di Kabupaten A tapi memiliki nilai 200. Bisa jadi guru yang nilainya 200 ini ditempatkan di Kabupaten C, D ataupun sebagainya, seperti itu. Oke, ya, itu untuk proses seleksinya, penempatannya seperti itu. Jadi dilihat dari kategori dulu, baru dilihat dari penilaiannya, nilai tertinggi siapa, seperti itu. Nah, ini ya juknisnya, silakan bisa dicermati. Tapi di juknis ini intinya menjelaskan tentang proses penempatan bagi teman-teman yang sudah lulus pada seleksi 2021 kemarin tapi belum mendapatkan kuota. Nah, itu yang diprioritaskan itu dulu, baru diadakan seleksi umum lagi. Untuk tes sendiri itu hampir sama pada tahun kemarin. Ini total pengerjaan itu waktunya itu 170 menit. Soalnya jumlahnya sekitar 135 hingga 155. Sedangkan rinciannya seperti ini. Nah, itu saja teman-teman sekalian. Semoga itu bisa membantu dan semoga kita semua bisa menjadi P3K pada tahun 2020 ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.